Halo semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Ya teman-teman, kita diskusi bareng. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi latihan soal persiapan CPNS tahun 2024. Di video ini aku pengen bahas latihan penalaran analitis part yang kedua untuk latihan verbal ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal dan selamat datang. Explore aja semua informasi seputar karir melalui playlist ya teman-teman ya, biar lebih gampang belajarnya. Kalau ada yang fokus belajar seputar CPNS, bisa cari playlist yang judulnya Latihan Soal CPNS 2024. Di situ aku bikin video yang panjang. Sebenarnya ada video pendek juga yang teman-teman bisa akses di video shorts. Tapi aku kurang rekomendasiin gitu, biar apa? Biar teman-teman belajarnya fokus. Jadi langsung ke video panjangnya saja. Kalau ada kebutuhan lain seputar mencari pekerjaan atau proses rekrutmen, teman-teman bisa explore aja playlist-playlist yang ada di atas. Di situ aku udah kelompokin biar teman-teman belajarnya lebih mudah, khususnya teman-teman fresh graduate ya. Kalau ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cari di bagian atas tuh, di bagian community atau komunitas. Di situ aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman recruiter yang ada di komunitasku, teman-teman. Untuk belajar ke depan ya, teman-teman ya. Ingat tahap-tahap awal nanti kan ada tesnya itu tiga ini di TIU ya. Verbal, numerik, dan figural. Nah, ini yang nantinya aku akan banyak upload videonya ke depan, teman-teman. Latihannya ini aku putar-putar aja. Kunci dari TIU itu bukan masalah paham cara mengerjakan cepatnya, bukan itu, tapi perbanyak latihan. Dengan memperbanyak latihan, nanti teman-teman akan melatih menemukan jawaban yang benar. Saat referensinya udah banyak dilatih terus, udah terbiasa ngerjain jawaban yang benar berturut-turut, tanpa teman-teman sadari nanti waktu yang digunakan untuk mengerjakan tiap soalnya itu bisa lebih berkurang, 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 berkurang kayak gitu. Jadi akhirnya jadi bisa efektif mengerjakan soal. Jadi nggak buang-buang waktu kayak gitu. Memang ada beberapa bagian, misalkan kayak kemampuan figural yang 9 gambar, terus habis itu yang ini di verbal yang analitis ini gitu ya, penalaran analitis itu biasanya akan makan waktu gitu, kadang deret gitu. Tapi nanti teman-teman harapannya dengan nonton video-videoku bisa punya banyak referensi soal khususnya untuk TIU. Untuk TWK dan TKP nggak aku bikinnya, nanti teman-teman bisa cari referensi lain. Ya teman-teman bisa siapkan kertas, catatan, ballpoint gitu. Di sini aku akan coba display. Aku akan coba display soal-soalnya sederhana aja, biar teman-teman di sini terlatih logikanya. Kalau memang mau coba tanpa coret-coretan juga boleh. Silahkan nanti secara berkala pause videonya dan temukan jawabannya. Nanti dicocokin dengan kunci jawaban yang aku bahas di setiap soalnya. Kalau misalkan ada kunciku yang salah, nanti mohon dikoreksi ya. Oke, kita langsung aja teman-teman untuk latihan penalaran analitis biar nggak lama-lama. Kita akan masuk ke soal latihannya. Ini adalah soal yang pertama. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya? Jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang B. Hal yang mungkin dilakukan Dika setelah berenang di kolam renang adalah B. Mengambil istirahat di tepi kolam. Nanti soal di CPNS 2024 mungkin bisa muncul ya tipe-tipe kayak gini. Mungkin dengan soal yang lebih panjang. Di sini aku pengen latih teman-teman. Kalau misalkan ada narasi atau informasi dalam bentuk teks, teman-teman coba tuliskan struktur bahasanya itu menjadi suatu urutan yang mudah dipahami. Yang kedua adalah jangan pernah membuat asumsi di luar soal. Oke? Maksudnya asumsi di luar soal gimana? Nih ya, soal di atas misalkan. Melakukan pemanasan setelah memakai pakaian renang. Berarti teman-teman nulisnya kalau misalkan diurutkan berdasarkan mana yang dulu ya. Kalau yang duluan aku kasih nomor paling atas ya. Berarti kan ada pakai pakaian renang, terus bawahnya baru pemanasan gitu kan. Nomor satu dua. Terus berenang di kolam renang setelah melakukan pemanasan. Berarti nomor tiganya adalah berenang setelah pemanasan. Terus mengambil istirahat di tepi kolam setelah berenang. Oh, habis renang berarti mengambil istirahat. Itu nomor satu, dua, tiga, empat ya. Terus di situ ada mandi di kamar bilas setelah istirahat. Terus ada mandi gitu. Nomor 6 gitu. Ya sudah, berarti berdasarkan soal itu poin-poinnya tuh cuma yang warna merah ini. Satu, dua, tiga, empat, enam.
Kenapa aku sisipin nomor 5 dan nomor 7? Kita bisa cek di pilihan. Kayak gitu. Di pilihan di sini tuh ada pilihan mengeringkan badan di kamar bilas. Itu kira-kira di mana ya? Gitu kan. Itu ada minum air tuh. Minum air ini bisa di mana aja nih, ya kan? Terus di situ ada juga melakukan latihan gaya renang. Melakukan latihan itu kira-kira bisa disisipin di mana tuh? Kayak gitu. Habis istirahat terus habis itu berlatihan gaya atau setelah berenang di kolam renang itu artinya nomor 3 langsung nomor 5 dulu baru nomor 4 gitu. Ini sebagai ilustrasi aja teman-teman. Jadi intinya yang sesuai dengan soal udah coba diurutin aja. Kadang di pilihan itu mungkin, aku bilang mungkin ya. Mungkin ada hal yang di luar konteks. Itu memang untuk memancing kita untuk memunculkan asumsi pribadi. Nah itu jangan ya. Gitu. Penalaran analitis itu dia nggak bakalan keluar dari konteks soalnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Apa jenis olahraga yang sering dimainkan oleh Rina, Tommy, dan Uli di luar ruangan? Udah ketemu jawabannya? Simpel ya. Ada yang bisa jawab ini tanpa perlu bikin coret-coretan? Ya, jawabannya adalah yang A, berlari gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau misalkan ada kegiatan yang dilakukan gitu ya, siapa sama siapa, siapa sama siapa, nanti kombinasinya kayak gini tuh macam-macam. Misalkan ada yang variasi hari, ada kegiatan ini harinya cuma hari ini, ada yang ini, ada yang berapa kali gitu-gitu. Kalau misalkan teman-teman belum terbiasa pakai logika langsung atau langsung dinalar tanpa bikin coret-coretan, bahasa soal bisa dibuat kayak gini gitu kan. Jadi akhirnya kita tahu masing-masing orang tuh kegiatannya ngapain. Nah, habis itu kita secara cepat bisa screening lewat pertanyaannya. Jenis olahraga yang dilakukan Rina, Tommy, Uli di luar ruangan. Itu. Sebenarnya Rina, oh itu Tommy, Uli ini kan macam-macam nih. Ada berlari, tenis meja, ada yoga gitu. Mungkin nggak tenis mejanya dilakukan luar ruangan? Mungkin. Yoga mungkin nggak di luar ruangan? Mungkin. Ya kan? Tapi kenapa di sini aku milih yang berlari? Karena dari kalimat nomor 2 jelas setiap hari Sabtu ya mereka sering berlari di taman gitu gitu. Jadi ya jelas ya ada keterangan di taman, udah jelas di luar ruangan gitu teman-teman. Jadi di logika udah langsung bisa jawabannya adalah yang A, udah pasti luar ruangan gitu. Tapi kan di sini misalkan yoga kan 2 kali seminggu, nggak cuma tiap Sabtu gitu. Beda sama berlari ya. Tapi di sini kita nggak ada keterangan apapun yoganya dalam ruangan bisa, luar ruangan bisa, kita nggak tahu tuh, gitu kan. Jadi nggak ya, tenis meja juga sama. Tenis meja di luar ruangan bisa nggak bisa, tapi nggak ada keterangan gitu. Jadi jangan sampai membuat asumsi sendiri di luar soal. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, untuk soal yang nomor 3 ini jawabannya adalah C. Hal yang mungkin dilakukan Bu Maya setelah menunggu di peron adalah C, naik ke kereta. Kayak gitu. Kita sekarang coba bahasa di soalnya ini kita ubah berdasarkan urutan kegiatan kayak gini. Baca buku setelah duduk di kursi penumpang. 4, nomor 45 ya kan. Habis itu menunggu di peron setelah membeli tiket. Berarti beli tiket menunggu di peron. 1, 2. Tiba di stasiun setelah membaca buku. Berarti kan udah di dalam kereta tuh. Berarti membaca bukunya tuh harusnya duduk di kursi penumpang dong. Berarti nomor 5 dan 7. Terus poin soalnya naik ke kereta setelah menunggu di peron. Oh, berarti nomor 3. Kayak gitu. Udah. Di sini kenapa aku sisipin nomor 6? Karena di pilihan. Jadi dari poin-poin soal ternyata ada di pilihan itu yang nggak ada sebenarnya kegiatan itu yang D itu ya. Melihat pemandangan dari jendela. Logikanya kalau melihat pemandangan dari jendela adalah
ya setelah dia duduk di kursi penumpang kan ya gitu. Jadi nomor 6 ini tuh bisa setelah nomor 4, bisa setelah nomor 5 kayak gitu. Tapi balik lagi gitu, kita tidak menyimpulkan dari apa yang tidak ada di soal. Jadi nomor 6 tuh aku abaikan saja. Hal yang mungkin setelah menunggu di peron adalah ya naik ke kereta gitu. Bahkan dari soal pun dari poin terakhir udah ada ya naik ke kereta setelah menunggu di peron. Udah otomatis ketemu gitu. C. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Karena ini ada duduk melingkar, mengelilingi meja bundar, teman-teman silahkan buat ilustrasi. Masing-masing nama pakai inisial aja, teman-teman. R, S, I, V, D, dan seterusnya, kayak gitu. Coba buat konfigurasinya gimana. Sudah ketemu jawabannya? Nomor 4 jawabannya adalah yang... Oke, nomor 4 jawabannya adalah yang E yang benar ya. Hani duduk di antara Devi dan Rina. Kita coba teman-teman bikin nih. Ini contoh gambarnya begini. Nanti teman-teman silakan mau buat ilustrasi duduk melingkar itu gimana. Tio dan Devi duduk tepat berhadapan. Berarti kalau meja bundar berhadapan itu bukan samping ya. Jadi berseberangan gitu. Makanya di ilustrasi ini huruf V aku taruh di atas, D aku taruh di bawah gitu. Kemudian Susi duduk dua kursi terpisah dari Iwan. S dan I dipisah. Nanti dulu juga nggak apa-apa. Itu ada Ardi berhadapan dengan Hani. Berhadapan ya. Kemudian Zara duduk di antara Devi dan Iwan. Udah gitu. Dari pilihan yang ada A jelas salah, B juga, C salah, D salah juga. Itu. Yang benar adalah yang E. Hani duduk di antara Devi dan Rina. A ada di antara D dan R gitu. Coba teman-teman cek ilustrasinya gimana. Apakah ada alternatif konfigurasi? Nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal selanjutnya nomor 5. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Hal yang mungkin dilakukan Pak Haris setelah memantau proses produksi adalah... Oke, nomor 5 ini jawabannya adalah yang... Nomor 5 jawabannya adalah yang E, diskusi dengan supervisor. Oke, kita coba ya teman-teman ya, kita urutkan gitu berdasarkan bahasa soal. Sama kayak yang soal-soal sebelumnya, coba tuliskan dulu gitu. Ngecek mesin produksi setelah masuk ke area pabrik. Berarti masuk area dulu, baru ngecek mesin. Kemudian habis itu membuat laporan setelah diskusi dengan supervisor. Itu bisa diilustrasiin dulu lah, ditulis dulu urutannya. Terus diskusi setelah memantau proses produksi. Berarti kan harus ada proses produksi dulu ya. Setelah ngecek kan baru ada mesin produksi dioperasikan kan biasanya gitu kan. Terus memantau dulu proses produksi. Baru diskusi dengan supervisor kayak gitu. Terus habis itu menutup shift setelah membuat laporan. Berarti membuat laporan nomor 6 dan menutup shift kayak gitu. Jadi sebenarnya yang ada dari soal itu cuma nomor 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 gitu. Yang mencatat hasil produksi ini nggak ada gitu kalimat itu di soal, tapi di pilihan ada gitu. Jadi mungkin bisa disisipkan di tengah situ, teman-teman. Balik lagi, jangan membuat asumsi urutan dari yang tidak ada di soal. Hal yang mungkin setelah memantau proses produksi adalah diskusi dengan supervisor, kayak gitu. Setelah diskusi, baru nanti bikin laporan produksi, baru menutup shift-nya, gitu. Nomor 5, jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Siapa yang melukis paling banyak di antara W, X, Y, Z? Nomor 6 jawabannya adalah yang... Ya, nomor 6 jawabannya adalah yang B, yang W. Gitu. Kita bisa tuliskan kayak gini, teman-teman. Misalkan jumlah banyak tuh panah ke atas. Makin di atas itu yang lukisannya paling banyak, gitu ya.
X melukis lebih banyak dari Y. Maka X posisinya lebih tinggi dari Y. Tapi lebih sedikit daripada W. Berarti W-nya di atas. Z melukis jumlahnya sama dengan Y. Sama itu di samping. Lebih sedikit dari X. Ya benar, dia di bawah. Kurang lebih begini. Jadi yang melukis paling banyak adalah pelukis yang W. Nomor 6 jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Nomor 7 jawabannya adalah yang Nomor 7 jawabannya adalah yang A. Makan di restoran cepat saji. Semua poin yang ada di pilihan maupun di soal itu ada semua ya teman-teman ya. Jadi sesuai, makanya aku kasih warna merah semua. Satu, di situ ya mengunjungi wahana roller coaster di warna air setelah membeli tiket. Berarti beli tiket, terus roller coaster, habis itu wahana air. Maka restoran cepat saji setelah bermain wahana air. Berarti nomor 4 ini di sini. Membeli souvenir setelah nonton pertunjukan. Berarti ada pertunjukan dulu setelah makan kan ya gitu. Itu baru eh, pulang setelah membeli souvenir. Ini udah gampang sih ini soalnya ya. Udah berurutan aja gitu. Yang dilakukan sebelum nonton pertunjukan apa? Ya makan di restoran kayak gitu. Jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Ini yang gampang-gampang semua ya teman-teman ya. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya yang mana? Oke, nomor 8 ini jawabannya adalah yang C, kolintang. Kita coba masukin ya, angklung memiliki peminat lebih banyak daripada gamelan. Berarti di ilustrasi harusnya ada angklung terus gamelan. Tapi masih lebih sedikit dari kolintang. Maka kolintang akan ada di atas. Kolintang, angklung, gamelan. Kayak gitu urutannya. Poin nomor 2 di soal, sasando tidak lebih disukai daripada suling. Oke. Walaupun suling tidak masuk dalam survei. Nanti suling kita singkirin ya. Nggak usah peduliin. Tapi ada sasando tuh pasti di situ. Kendang dan sasando memiliki peminat yang sama. Tapi lebih sedikit daripada gamelan. Berarti kendang dan sasando itu ada di bawahnya gamelan. Gitu. Kurang lebih begini nih urutannya nih. Kolintang, angklung, gamelan, sasando, kendang gitu. Suling ya dikeluarin. Kayak gitu. Berdasarkan informasi di atas, alat yang paling disukai adalah yang C. Itu yang kolintang nomor 1. Nanti kalau misalkan ada soal di sini, alat musik yang paling tidak disukai apa? Harusnya jawabannya adalah sasando dan kendang. Kayak gitu. Jangan sampai nanti kalau ada soal yang mirip kayak gini, teman-teman langsung tulis suling gitu. Padahal udah jelas dia nggak masuk dalam urutan survei. Oke, jangan sampai bikin asumsi sendiri ya suling lah. Artinya tuh nggak diminati tuh sampai nggak masuk dalam poin survei. Loh kita kan nggak ngerti kenapa yang disurvei cuma alat musiknya tuh cuma 5 ini gitu, ya kan? Jangan buat asumsi di luar soal. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang gampang lagi, silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, untuk soal nomor 9 jawabannya adalah yang D, minum air. Kayak gitu. Kita akan coba urutkan di sini ya. Yang nggak ada di soal tapi ada di pilihan itu adalah melakukan pemanasan untuk yang C. Yang di soal ya. Itu kita take out dulu, nggak ada di soal.
Kita tuliskan aja teman-teman. Menggunakan sepeda statis setelah berlari di treadmill. Oke, berarti ada berlari treadmill terus menggunakan sepeda statis. Terus habis itu melakukan stretching setelah mengangkat beban. Angkat beban baru stretching. Terus minum air setelah menggunakan sepeda statis dan melakukan stretching. Jadi dua kali nih nomor 4 dan nomor 7 aku kasih minum air. Mandi setelah minum air. Berarti paling bawah kayaknya mandi gitu ya. Terus di pilihan ada melakukan pemanasan. Di mana pemanasan kita di awal ya. Kita coba taruh di nomor 1 gitu. Jadi hal yang mungkin setelah menggunakan sepeda statis dari soal sebenarnya udah ada. Tapi kalau mau diurutin gini, jawabannya adalah minum air gitu. Gimana teman-teman latihan verbal analitisnya? Ini aku kasih soal-soal yang sebenarnya simpel. Nanti di soal CPNS kalau dibandingkan dengan soal tahun lalu ya lebih kompleks, soalnya lebih panjang kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, nanti aku akan coba kasih soal yang secara bertahap kayak gitu. Paling nggak teman-teman di sini paham untuk logika berpikirnya terlebih dahulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat salah satu sosmedku ini. Sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.